Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ditutup ini biar agak jelas bahasa Inggris. Selamat siang. Hari ini berangkat semua? Enggak. Siapa yang berangkat? Baik, kita lanjutkan untuk pelajaran hari ini. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa, yuk. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Gak usah canggung dan gak usah agak tegang. Walaupun kita direkam gak apa-apa, seperti biasa aja. Ya, kita menyanyikan lagu dulu. Tetapi sebelum itu Bapak akan jelaskan untuk hari ini kelas 3 kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 perubahan wujud benda. Kita masuk ke pembelajaran keempat, muatan terpadunya adalah bahasa Indonesia dan PKN atau pendidikan keluarga negaraan. Sebelum nanti kita masuk ke situ, kita akan berdoa menyanyikan lagu dulu. Silakan semua berdiri. Siap?
muatan pelajarannya adalah dua, yang seperti yang Bapak katakan tadi, bahasa Indonesia dan PKN. Untuk bahasa Indonesia, kita nanti akan menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Konsep perubahan wujud benda. Seperti materi-materi selanjutnya, sebelumnya, perubahan wujud benda yang sudah kalian pelajari berhubungan dengan kayu dan sebagainya. Dalam hal ini nanti kalian akan membaca, kemudian kalian juga harus mengamati video atau slide misalkan, untuk mencari informasi tentang video atau slide gambar yang Bapak tampilkan. Yang 4.1 menyajikan hasil informasi tersebut tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya juga lisan, tulis, dan visual. Kemudian untuk PKN, memahami makna simbol sila-sila Pancasila. Dalam hal ini nanti dikhususkan ke Pancasila sila keempat, seperti yang saat ini kita pelajari pada tema kita. 4.1-nya menceritakan perilaku sesuai makna sila-sila Pancasila, utamanya adalah sila keempat. Lanjut. Tujuan pembelajarannya, setelah melihat video pembelajaran, nanti Bapak akan tampilkan video pembelajarannya. Plastik, solusi, dan masalah yang ditayangkan melalui proyektor ini tadi. Kalian atau peserta didik dapat mengidentifikasi informasi tentang bahan pembentuk benda yang terbuat dari plastik dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan proyek sederhana, kita nanti akan bikin proyek kegiatan yang memanfaatkan plastik. Seperti apa prosesnya ya nanti kita laksanakan. Kalian atau peserta didik dapat menerapkan aktivitas yang akan kita pakai nanti adalah aktivitas reuse. Apa sih aktivitas reuse? Nanti kita akan pelajari, kalian akan tahu reuse itu apa. Yang ketiga, melalui kegiatan musyawarah, ini sudah masuk ke PKN. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan sekolah. Yang keempat, melalui kegiatan musyawarah, peserta didik dapat menyusun cara mengurangi sampah plastik di sekolah dengan benar. Tahapan kegiatannya, kalian nanti membaca teks bacaan yang nanti Bapak tampilkan, kemudian kalian melihat video pembelajarannya, dilihat dan dipahami dengan benar. Kemudian kita bertanya jawab tentang plastik itu sendiri. Kemudian pada muatan bahasa Indonesia kita akan memanfaatkan sampah plastik, dan di muatan pelajaran PKN kita nanti akan melaksanakan musyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Lanjut. Ini bacaannya. Seperti yang telah Bapak katakan tadi, tahapannya kalian yang pertama harus membaca. Silakan dibaca. Nanti ada dua slide yang harus kalian baca dan kalian pahami. Silakan dibaca.
Kata terakhirnya, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Di situ ada contoh di gambar, ada ember, kayu, kemudian serok misalkan, serok sampah itu, kemudian payung. Rata-rata bahan tersebut terbuat dari plastik. Lanjut, bacaan selanjutnya. Silakan. Sudah? Ya, di situ ada gambar segitiga, kayak segitiga ya Bu ya. Tapi itu adalah lambang dari reduce, reuse, recycle. Ada 3, makanya seolah-olah kayak 3, bentuknya kayak segitiga. Kenapa kok bentuknya segitiga? Karena sifatnya adalah aman atau pengamanan. Aman dari apa? Dari sampah. Kemudian, mengapa kok seolah-olah kayak tanda panah? Karena itu harapannya berhubungan dengan kalian dapat menggunakan sampah plastik dengan benar atau memanfaatkan sampah plastik dengan benar. Ada 3 hal caranya, yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Sudah? Sekarang gantian. Bagian bawah, amatilah lingkungan sekitarmu. Saat ini kita berada di sekolah. Berarti lingkungan kita adalah lingkungan sekolah. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman di sekitar sekolah kita? Tapi kamu depan. Kemudian bawahnya, lalu apa yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi sampah di lingkungan rumahmu? Kalau kita berada di lingkungan rumah, kira-kira kamu apain sampah di lingkungan rumahmu? Habis disapu? Buang. Dan dibakar. Terus? Ada nggak yang dari plastik bahannya? Kita proses ini masih belajar pada tahapan plastik. Kalian tadi melihat berbagai macam benda yang terbuat dari bahan plastik. Kira-kira benda apa lagi yang terbuat dari plastik? Botol, minum misalkan, terus aqua, pot bunga, ada juga yang dari plastik. Pulpen kamu itu terbuat dari apa? Big X. Berarti banyak banget ya. Nah, bagaimana menyikapi bahan-bahan yang sudah terbuat dari plastik ini? Kita lanjutkan. Ini ada video pembelajaran tentang plastik, solusi, dan masalah. Plastik itu bisa menjadi solusi, juga bisa menjadi masalah. Kalau untuk menjadi masalah berarti hubungannya dengan sampah. Silakan. Anak-anak semua. Paham? Anak-anak
terutama benda yang terbuat dari plastik. Wah, ternyata sangat banyak benda-benda yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, payung, serok sampah, sendok sayur, bungkus deterjen, botol, kemudian kaleng mineral, dan tentu yang paling banyak adalah kantong plastik. Sekarang banyak sekali benda-benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena yang pertama, plastik murah dan tahan lama. Kemudian yang kedua, bahan dari plastik tidak dapat menyerap air dan tidak tembus air. Yang ketiga, plastik mudah dan dapat dibuat menjadi berbagai macam benda. Tapi, di samping berbagai manfaat di atas, plastik juga dapat menimbulkan masalah, yaitu plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar 10 bahkan ratusan tahun. Contohnya yang pertama, bungkus deterjen dapat terurai sekitar 50 sampai 80 tahun. Kemudian yang kedua, kaleng minum dapat terurai sekitar 80 sampai 100 tahun. Dan kantong plastik dapat terurai sekitar 10 sampai 20 tahun. Coba kita bayangkan, apabila membuang kantong plastik sekarang, berarti kantong plastik tersebut baru akan terurai sekitar 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Wah, kalau seperti ini, mulai sekarang kita harus mengurangi sampah plastik. Nah, ada 3 cara nih. Yang pertama adalah reuse, yaitu mengurangi penggunaan sampah plastik. Contohnya, ketika berbelanja sebaiknya membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Kemudian yang kedua adalah reuse, atau menggunakan kembali sampah plastik. Contohnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Kemudian cara yang ketiga adalah recycle, atau mendaur ulang sampah plastik. Biasanya recycle ini dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru. Kita mulai sekarang harus menggunakan plastik dengan bijak agar bermisahan. Oke, anak-anak. Udah? Itu video penjelasan tentang plastik, solusi, dan masalah. Lanjut dari materi kita, ada kelebihan dari plastik, juga ada kekurangan dari plastik. Seperti tadi dijelaskan bahwa plastik itu kalau kita buang sekarang, ini kita pakai kantong plastik aja lah. Kantong plastik, kantong belanja, kamu biasanya belanja di warung dapat plastik. Kamu buang hari ini, kemungkinan plastik itu terurai secara alami adalah 10 sampai 50 tahun, tergantung dari jenis plastiknya. Kalau kamu pakai misalkan botol-botol plastik, itu waktu yang diperlukan untuk terurai 80 sampai 100 tahun. Kamu buang hari ini, 80 sampai 100 tahun kemudian baru terurai. Umurmu berapa? Kira-kira kalau kamu sampai membuang botol plastik, botol minuman kemasan misalkan Aqua atau yang lain, kamu buang sekarang berarti terurainya 80 tahunan lebih. Kalau kamu umurnya 9 tahun sekarang, berarti kamu harus mencapai umur 89 tahun baru tahu plastik yang kamu buang tadi sudah terurai apa belum. Kalau kamu pakai kantong plastik yang kamu coba, berarti 10 sampai 15 tahun untuk paling cepat. Paling lamanya sekitar 50 tahun. Lanjut.
Semoga dengan adanya tugas ini anak-anak semua bisa lebih peduli dengan lingkungan dan penggunaan sampah plastik bisa berkurang. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum. Nah, tahu tugasnya apa tadi? Tugasnya adalah memanfaatkan sampah plastik. Prosesnya seperti apa nanti? Nah, ini yang beberapa yang harus kita perlu desain dulu agar supayanya apa yang kita rencanakan berhasil. Proses pemanfaatan sampah plastik. Lanjut. Silakan kita coba dulu. Ini tadi lambang apa? Oke, lanjut. Reduce itu apa? Mengurangi. Reuse. Menggunakan kembali. Oke. Recycle. Mendaur ulang. Lanjut, berarti udah paham. Apakah sampah itu apa? Iya. Siapa yang suka mainan sampah? Lanjut. Apakah sampah dapat diberantas sampai tuntas? Tidak. Berarti sadar ya kalian. Lanjut. Adakah sampah sedotan plastik di lingkungan sekolah? Biasanya kalian beli es pasti dapatnya sedotan. Habis itu buang. Oke lah kalian masukkannya ke tempat sampah. Tetapi habis itu gimana nih proses terurainya sedotan? Sedotan itu bahan dari plastik. Plastik itu sangat lama terurai. Nah, cara yang paling mudah adalah kita memanfaatkannya kembali. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memanfaatkan kembali sampah sedotan plastik? Nah, inilah yang akan kita kerjakan. Prosesnya nanti kita akan buat proyek memanfaatkan sampah plastik. Lanjut. Ini ada video, kira-kira nanti kita akan membuat sedotan itu menjadi apa? Atau kita manfaatkan sedotan itu menjadi apa? Ini salah satu contohnya. Sudah, itu cuplikan videonya yang akan kita buat. Kalian kemarin telah Bapak minta untuk membawa alat. Alatnya hanya 2 kemarin, gunting dan selotik. Apakah sudah kalian bawa? Alat dan bahannya yang kemarin adalah gunting dan sekarang keluarkan gunting dan selotipnya. Kan nanti kelompok, ya kan? Kemarin kita sudah tetapkan kelompok-kelompoknya. Kita sudah buat kelompok dari lama. Kelompok itulah yang akan kita pakai lagi. Sudah? Bahannya kita pakai sampah sedotan plastik. Tadi kalian sudah Bapak minta untuk mengumpulkan sampah sedotan plastik. Kalian juga sudah cuci dan sudah kumpulkan. Silakan keluarkan. Nah, sekarang kita akan buat jadwalnya. Kita telah membagi peserta didik kelas 3 untuk menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok menyiapkan alat dan bahan
dan nanti nggak pinjam-pinjaman karena sudah dipersiapkan. Harusnya ada penilaian tersendiri untuk alat dan bahannya. Nanti di pelajaran bahasa Indonesia kita akan buat proyek. Proyeknya adalah pemanfaatan sampah, waktunya maksimal 30 menit. Untuk PPKN proyek kita adalah musyawarah. Nanti dilaksanakannya selama 15 menit. Lanjut. Bapak akan bagikan LKPD-nya, tapi sebelum Bapak bagikan, silakan pindah tempatnya dalam kelompok masing-masing. Yuk. Kita kelompok. Ya, ya. Silakan kerjakan LKPD yang untuk bahasa Indonesia. Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya. Maksimal 15 menit. Silakan musyawarah ya. Silakan musyawarah. Apa pertanyaannya di situ yang harus kalian musyawarahkan? Silakan dijawab bareng-bareng. Oke, sambil mengerjakan, silakan sambil dilihat video pembelajaran yang akan menjadi proyek kita hari ini, pemanfaatan sampah sedotan plastik. Yuk, bareng-bareng sambil mengerjakan. Putar-putar, kasih selotipnya, tempelkan. Itu untuk mengunci, untuk melakukan penguncian.
Kalian lihat videonya sambil mengerjakan LKPD tadi. Silakan sambil membuat. Proyeknya adalah manfaatan sampah plastik. Kita manfaatkan menjadi bunga. Bunga yang akan kita buat adalah bunga lavender. Ini daunnya, daun bunga lavendernya. Potongin dulu. Dan terakhirnya juga harus diselotip biar nggak jatuh. Nah, itu buat kuncupnya. Dipotongin kecil-kecil. Dipotong biar bisa nanti diselipkan. Agak di apa itu? Dirapikan. Habis itu digulung lagi. Terus dimasukkan ke dalamnya. Nah, jadilah kuncup. Bisa? Oke, silakan kalian bagi. Ada yang buat daunnya, ada yang buat bunganya, ada yang buat kuncupnya. Warnanya boleh warna tadi ungu, merah, yang kalian temukan tadi aja. Warna hijau. Bagaimana cara mengurangi ini? Ini sampahnya sudah kami sebutkan. Ya, yang ini untuk memanfaatkan kembali. Jadi sampahnya kamu pilih apa, terus cara ini kita manfaatkan kembali. Enggak sama dengan ini. Ini apa? Recycle. Recycle itu apa tadi recycle? Recycle apa? Apa mega recycle? Oke, daur ulang. Tadi daur ulang yang melaksanakan siapa? Rata-rata. Pabrik. Kira-kira apa yang daur ulang? Ini kan cara. Jadi tinggal melaksanakan. Ini yang dari sampahnya dari apa yang kamu akan tulis, terus cara mengolahnya seperti apa. Yang ini sampahnya apa, terus memanfaatkan kembalinya apa. Yang mulai di bawah sampahnya apa, terus pendalamannya gimana. Ini sudah banyak banget loh selasinya loh, cukup satu aja habis kok.
ini juga. Nah ini dapat yang gede ini sedotannya. Ini yang untuk harusnya yang gede ini enak yang khusus untuk daun. Jadi ketika terus dimasukin, masuk ya. Banget. Kamu tuh suruh nyari sampah malah beli. Nyari aja. Apa yang ingin dipakai? Ini yang gede ini. Nanti tinggal di setting. Ini kok kamu cuma kayak gini, nggak dipotong? Kalau motongnya kamu mepet, bagus. Tapi kalau motongnya nggak terlalu mepet, kurang panjang. Dicepit dulu gitu, kayak tadi. Mana contoh? Yang udah jadi bunganya mana? Ya kalau kuncupnya di bunga merah yang gak pas. Yang ini, jadi. Hah? Kuncup, ya kuncup bunganya. Kurang panjang ininya loh, kalau mau ini panjang. Kalau terlalu pendek nanti nggak bisa makan. Sudah? Sampai nontonnya 3 apa 2 gitu aja. Gak usah banyak-banyak ya. Yang penting kita tahu gimana caranya membuatnya, memanfaatkannya. Nanti pada tahapan selanjutnya kita buat potnya. Sekarang kita buat bunganya dulu. Kartini, oke sih. Jadi kartini duluan nih. Oke, Lei. Ayo. Ini kelompok. Nama kelompoknya tadi milih apa? Soekarno. Soekarno doang. Yang sudah tadi mengumpulkan, silakan bahan alatnya semua dimasukkan. Kita masuk ke tahap selanjutnya. LKPD-nya belum? LKPD-nya sudah?
Sekarang kita lihat hasil kerjanya. Sekarang kita lihat hasil kerjanya kelompok A. Sekarang kalian lihat sendiri-sendiri. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Sudah lihat A, B, C. Ini D. Gimana megangnya? Ini E. A, B, C, D, E. Ada yang bagus banget? Semuanya sama? Semuanya bagus, Pak. Ini Bapak mau tanya sama kelompok E ini. Ini satu dua kok beda dan paling tinggi sendiri. Tapi ini bagus. Jadi benar-benar seolah kelihatan bunganya dari awal kuncup sampai ke bawah sampai ke daun bagus. Yang lain ini satu sedotan pakainya ya. Ada yang kalau memang dua sedotan bagus berarti didobel. Paham ya? Nah, kamu tambah menggunakan selotip didobel untuk membuat bunganya lebih panjang. Ini langsung kebuat panjang. Oke, inilah hasil dari kerja kalian. Bagus tidaknya kita kan belum satukan sama potnya. Nah, proyek selanjutnya kita buat pot. Jadi biar nanti tersatukan baik bunganya sampai ke potnya. Tapi untuk saat ini proyek kita cukup. Lanjut, silakan lihat ke gambar. Kelompok belum berubah. Bapak tanya, gambar apakah di samping? Lanjut. Apakah sampah plastik? Adakah sampah plastik di lingkungan sekolahmu? Adakah tempat sampah di lingkungan sekolahmu? Apakah kamu pernah membuang sampah plastik bekas bungkus jajanan sembarangan? Jujur banget. Lanjut. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah? Kira-kira apa yang harus kalian lakukan agar sampah plastik di lingkungan sekolah kita berkurang? Kalau cuma disapu berarti masih tetap ada nantinya. Dibakar juga masih tetap ada nantinya. Mau kalian jajan terus? Ayo. Nah, bagaimana caranya? Silakan kalian lihat LKPD yang lembar kedua dan kalian musyawarah kembali. Vicky, tasnya ngapain udah dipakai? Kita belum. Yuk, silakan musyawarah lagi. Silakan musyawarah untuk mengerjakan lembar yang kedua LKPD. Lembar kedua LKPD. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah? Ayo, silakan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dan Bapak lanjutkan, Bapak kasih petunjuk. Ini yang harus kalian pikirkan. Lihat sini. Lihat sini. Yang harus kalian pikirkan berhubungan dengan tindakan apa yang harus kalian lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama adalah kalian saat di luar kelas. Jadi saya ini harus bertindak apa saat di luar kelas untuk mengurangi sampah plastik. Saya harus bertindak seperti apa
untuk mengurangi sampah plastik saat berada di luar kelas. Sudah? Kalian sambil pikirkan. Yang kedua, kalian pikirkan gimana caranya kalau saya di dalam kelas. Gimana caranya sampah plastik di dalam kelas tidak ada. Lanjut. Saat kalian merasa di kantin, kalian harus bertindak seperti apa agar supayanya sampah, terutama sampah plastik, dapat berkurang. Silakan musyawarah. Waktunya 15 menit maksimal. Hasil pikiran kalian tuangkan pada lembar yang kedua tadi. Format hasil musyawarah. Jadi ada 3 hal yang kalian pikirkan saat di luar kelas, saat di dalam kelas, dan saat di kantin. Ada 3 tempat yang harus kalian pikirkan. Kegiatan musyawarah yang kalian lakukan adalah wujud pengamalan Pancasila sila keempat. Ayo bareng-bareng coba bunyi Pancasila sila keempat. Kata-kata terakhir, permusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah itu bisa dilaksanakan bersama, juga bisa dilaksanakan perwakilan. Nah, saat ini kalian perwakilan kelas 3. Kita bagi menjadi 5 kelompok tadi, seolah-olah ada 5 perwakilan. Nah, apa yang harus kita pahami tentang musyawarah? Yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan. Kalian merasa satu keluarga. Masih sambil musyawarah ini. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak. Lihat itu proses-prosesnya. Ada musyawarah dalam keluarga, ada juga musyawarah dalam sekolah yang saat ini kalian lakukan, ada juga musyawarah di masyarakat. Biasanya diwakili oleh orang tua kalian. Oke, selesai. Ya, silakan kumpulkan. Oke, terima kasih. LKPD kalian sudah dapatkan? Bapak sudah dapatkan. Kita lanjut. Hasilnya ada beberapa yang ternyata telah kalian musyawarahkan. Ini contoh kelompok A. Untuk hasil musyawarah kelompok A di bagian LKPD, yang muatan pertama bahasa Indonesia, aktivitasnya adalah reduce tadi apa? Mengurangi. Dia contohkan ini sampul buku. Sampul buku juga ada yang terbuat dari plastik kan? Nah, aktivitasnya untuk mengurangi, ganti sampul yang tidak berbahan plastik.
Kalau tadinya kalian sampul bukunya dari plastik, kalian ganti, caranya mengurangi, kamu ganti dengan sampul buku yang berbahan bukan dari plastik, bisa pakai dari kertas dan sebagainya. Kemudian ini kantong plastik yang kelompok B, sebaiknya membawa tas belanja sendiri, oke. Kemudian sedotan plastik ini untuk kelompok E, mengurangi penggunaannya. Berarti sedotan plastiknya dikurangi, dipotong. Ya, oke, ini udah ada penjelasannya ini. Lanjut untuk kelompok C. Botol dibuat menjadi pot, oke. Kemudian ini sedotan dibentuk, digunting dan dibentuk, kemudian dibuat benda lain, contoh bunga, oke. Sudah pada bisa? Lanjut. Itu adalah hasil-hasilnya. Sekarang kalian tulis di buku kalian pengalaman belajar hari ini. Waktunya 5 menit untuk menuliskan pengalaman belajar hari ini. Selesai? Nanti dikumpulkan. Sekarang pindah tempatnya karena kelompok dibubarkan. Silakan diputar kursinya, terus kembalikan kursi ke tempat masing-masing. Bapak bagikan instrumennya. Silakan tulis nama kalian di atas. Tulis nama, tulis kelasnya. Dibaca tuh soalnya. Nama bisa di atas.
Oke? Cukup? Silakan kumpulkan dengan buku yang telah kalian tuliskan pengalaman belajar tadi. Buku yang kamu tadi, pengalaman belajar. Bukunya di bawah. Sudah ketemu semua? Kita langsung. Oke, cukup. Sekarang kita ke tahap selanjutnya, yaitu pengambilan kesimpulan. Bapak sambil jelaskan, kalian sambil baca. Perubahan wujud benda, ini kita belajar yang tadi konsep. Perubahan wujud benda merupakan tahapan perubahan dari bahan dasar atau bahan mentahnya menjadi bahan setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi. Benda plastik diproses menjadi bahan jadi karena plastik merupakan bahan yang mudah dibuat, tetapi plastik juga menjadi sampah utama karena sifat plastik yang susah terurai secara alami. 3 cara menyikapi sampah plastik. 3 cara menyikapi sampah plastik, yaitu reduce, mengurangi sampah plastik, reuse, menggunakan kembali sampah plastik, dan recycle, mendaur ulang sampah plastik. Sudah? Sekarang refleksi. Refleksi adalah bentuk pengalaman belajar yang kalian tuangkan. Bisa melalui lisan, juga bisa melalui tulisan. Dan Bapak sudah meminta kalian menuangkan pengalaman belajar hari ini, merefleksi suka nggak sukanya saat belajar kita. Tadi sudah Bapak minta di awal agar supaya kalian dapat setelah pembelajaran yang kedua tadi, agar kita dapat mempercepat proses waktunya. Lanjut, hari ini kita tutup pembelajaran kita. Silakan siap-siap, tata tempat dan sebagainya. Sudah? Ayo.
Bapak ucapkan terima kasih atas bentuk kerjasamanya. Untuk selanjutnya kita akan membuat proyek lagi, tetapi proyeknya adalah pemanfaatan bukan yang dari sedotan, tetapi dari botol bekas untuk kita buat pot bunga. Jadi kita sudah membuat bunganya. Tahap selanjutnya kita buat potnya. Cukup pembelajaran untuk hari ini. Kita telah juga berdoa. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan lanjutan? Oke, cukup. Bapak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi silakan kalian